Coba kita praktekin ya. Ini sih yang mesti dipraktekin. Jadi yang pertama kita ngasih dulu pakan yang kita suka, yaitu di sini cere. Tuh kan ngasih makan cere ya. Ini dia suka banget sih kalau cere itu. Semuanya suka. Piok basu dia galak banget. Galak banget. Yoi, halo guys, balik lagi bareng gue Odai di channel Kepoin Hewan. Dan untuk di video kali ini gue akan ngasih tahu kalian bagaimana ikan-ikan kita itu suka pakan yang beku guys. Di sini gue udah siapin apa ini namanya? Ini namanya udang beku. Ini sebenarnya udang sungai gitu sih kalau nggak salah. Tapi ini ukuran yang kecil jadi dia masih putih-putih tuh. Ya. Kelihatan gak sih? Nah ya, dia masih kayak putih-putih gitu. Dan ini ukurannya sedang sih, karena gue ini belinya bukan di tempat yang biasa orang buat pakan, buat mancing, buat umpan. Ini enggak, ini gue beli di toko akuarium, di toko ikan hias. Jadi emang tersedianya bagus yang kayak gini. Jadi dia masih putih-putih dan ukurannya itu apa ya? Ya bagus lah, muat di mulut ikan lah kayak gitu guys. Jadi di sini gue akan ngasih tahu ke kalian bagaimana cara ngasih ikan predator agar mereka itu mau makan makanan yang beku guys kayak gitu. Jadi kalau beberapa sumber yang gue dapat itu kalau apa namanya ikan predator ini tuh apa ya kurang recommended ketika dikasih pakan yang masih hidup guys, karena ditakutkannya pakan-pakan yang hidup itu tuh mereka akan bawa penyakit dari asal dia berada gitu guys. Misalkan gua ngasih udang hidup atau cere hidup atau apapun itulah yang hidup-hidup nanti ditakutkannya dia itu bawa suatu penyakit meskipun sebelumnya kita udah karantina kayak gitu guys. Jadi pakan beku ini jadi dia apa namanya ya, namanya recommended banget, karena kan kalau dibekuin kan bakteri-bakteri, kuman-kuman, jamur-jamur semuanya hilang kan pada suhu beku gitu kan. Nah makanya itu pakan beku ini kayak contoh udang beku yang gua mau kasih ke ikan gua ini lebih sehat guys kayak gitu untuk ikan-ikannya. Oh iya, disclaimer aja ya, disclaimer atau apa sih namanya gua nggak tahu. Intinya gua dapat ilmu ini dari channel Giovanni Suhendi. Ya nanti link YouTube Om Gio bakal gue kasih di deskripsinya. Ini apa ya namanya ya? Maaf banget, sorry banget ke Om Gio kalau misalkan gue gue make ilmunya dan gue coba untuk men-share ke kalian kayak gitu. Jadi bagi kalian subscriber gue yang cuma 300-an, boleh banget mampir ke channel Om Giovanni Suhendi, karena channel Giovanni Suhendi ya namanya. Nanti gue kasih deskripsi. Mungkin nanti gue coba kasih screenshotan dari channel Giovanni Suhendi. Kalau menurut gue sih Om Gio ini dia apa ya, maha gurunya, bukan maha guru, suhunya ikan predator sih. Dia banyak banget ilmu-ilmu yang orang-orang tuh nggak tahu gitu, dan dia ngejelasin itu secara teoritis banget sesuai dengan keilmiahan lah kayak gitu guys. Mungkin di luar sana banyak juga yang melebihi Om Gio, cuma mungkin yang menjadi YouTuber yang bisa nge-share itu Om Gio aja kalau menurut gue ya. Tapi ya nggak tahu, banyak kan YouTuber lain soal ikan hias di luar sana, soal hewan-hewanan. Tapi kalau menurut gue Om Gio ini bisa ngejelasin yang secara teoritis guys kayak gitu. Jadi ya gitu aja paling. Ya udah, untuk cara pertama nih kita langsung aja ya. Jadi untuk langkah pertama, coba ikan-ikan kita ini dipuasakan terlebih dahulu guys. Jadi prinsipnya itu kalau ikan hias itu dia itu akan makan apapun
ketika dia itu lapar guys, kayak gitu. Ya gue nggak tahu sih kalau misalkan makan batu juga enggak ya yang jelas makanan ikan sih, pakan ikan. Dan biasanya tuh kalau di tank gua yang harus belajar dulu itu, yang gua work, cara yang gua mau jelasin ke kalian itu adalah di peacock bass guys, kayak gitu. Ini udah nunggu mau gua kasih makan ini, pada ke atas semua kan, kayak gitu. Di peacock bass itu terutama sih, biasanya banyak kasus orang itu peacock bass itu nggak mau makan pakan yang beku gitu, kayak udang beku. Mereka tuh biasanya yang hidup sih, karena galak banget ya tuh peacock bass itu ketika dia dikasih pakan cere atau pakan ikan mas belo kayak gitu. Jadi yang pertama dipuasain dulu, itu dipuasain sampai si ikan itu dia mau guys, kayak gitu. Jadi kalau gua lihat channel Om Giovanni Suendi itu, dia ngelatih ikan apa sih, payara sama ikan goliat, itu dia nyampe 1 bulan gitu si ikannya puasa, dan akhirnya si ikannya itu mau makan pakan bukan cere, aku cere sih gue lihat, bukan lele beku kayak gitu. Jadi dipuasakan selama 1 bulan, akhirnya si ikannya itu mau. Itu di megatengnya Om Giovanni Suendi sih, kayak gitu. Jadi kayak gitu guys. Dan terus apa lagi ya, ya gitu aja, paling itu disesuaikan ya, sesuai dengan kondisi dari si ikan. Karena ikan ini sebenarnya, ikan predator ini baik banget sih kalau dipuasain, karena kalau misalkan nggak dipuasain, apa yang namanya ya, takutnya itu nggak sehat juga buat si ikannya. Jadi dikasih spare waktu lah buat si perutnya itu kosong dari makanan, kayak gitu. Juga kemudian jadi itu disesuaikan ya, kalau untuk harinya lamanya puasa bisa 2 hari 3 hari. Kalau kasus gua dulu berapa ya, 4 hari kayaknya, 4 hari gua tuh nggak kasih makan si peacock bass, dan dia untungnya mau, kayak gitu. Terus langkah yang kedua, coba kalian itu ngasih makan di tempat yang sama guys, kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau menurut gue nggak berlaku sih bagi tank yang ukurannya kecil. Kayak ini gue kecil ya, cuma semeter doang nih, cuma semeter doang ukuran tank gue. Jadi ya mau dimanapun gue ngasih makan, ya dia tetap bisa ngejar. Mau gue kesini dia ngikutin, ya kan? Mau gue kesini dia ngikutin, mau kesini dia ngikutin tuh. Jadi ya semeter mah nggak terlalu lah. Tapi kalau misalkan ukurannya 2 meter, 3 meter, bahkan megatank gitu kan, nyampe 5 meter, 4 meter, itu ya coba ngasih makan itu di tempat yang sama guys, gitu. Gue emang biasa ngasih tempat makannya itu di tengah sih, karena lebih enak gitu loh. Lebih enak gue tuh kalau ngasih makan, jadi mereka tuh ngumpul di tengah gitu. Tuh kan, mereka udah lapar kayak gitu. Nah, itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, jadi coba kalian ngasih makan itu di tempat yang sama guys, di sudut kiri, sudut tengah, atau sudut kanan guys, kayak gitu, atau di belakang gitu kan, Bu. Itu terserah kalian lah, seenaknya kalian ngasih makan. Itu ngasih makan yang dia suka gitu ya, di tempat yang sama. Nah, langkah selanjutnya, setelah kalian ngasih makan di tempat yang sama, coba kalian kasih dulu makan makanan yang dia suka guys. Bentar. Ini gue harus contohin dulu itu ya, contohin dulu yang dia suka ya. Sebenarnya udang suka sih, udang tuh udah suka semua sih, alhamdulillah sih. Ikan gue, coba apa ya, gue kasih ikan, kebetulan gue ada cere, tunggu ya bentar guys. Ya jadi gue udah bawa ikan cere ini ya, gue tunjukin. Nah, kalau ikan cere ini jelas-jelas semua ikan predator itu pasti suka guys. Mau ikan apapun itu, atau palma, Oscar, peacock bass, itu wah gila, itu makanan favoritnya banget sih. Cuma tadi balik lagi ke tadi ya, karena ikan cere ini sebenarnya kurang sehat ya, kurang recommended, karena takutnya mereka tuh bawa penyakit dari luar, dari asalnya dia berada gitu. Coba ya gue kasih dulu pakan. Jadi coba kalian itu kasih dulu pakan yang dia sukai guys. Contoh gue di sini adalah cere, kesukaannya ikan-ikan predator, kayak gitu. Nah, abis kalian ngasih pakan yang dia suka, baru kalian kasih pakan yang pakan yang kita mau kasih guys. Contoh kan kita di sini mau ngasih makan
udang gitu kan. Nah, gue nanti akan coba pakai ini nih, apa namanya ini, ulat tongkong. Jadi ulat tongkong ini emang Piyok Bas ini gak suka banget sih. Paling dia kayak dirasain dulu, dilepehin dulu. Nah itu sebenarnya guys. Jadi apa namanya, biarkan si ikannya dulu tuh, si ikannya itu dia merasakan dulu rasanya pakan yang akan kita berikan, bahwa ya biar tahulah bahwa apa yang kita kasih itu adalah makanan kayak gitu. Seenggaknya dia tuh merasakan dulu lah. Coba kita praktekin ya. Ini sih yang bisa dipraktekin. Jadi yang pertama kita ngasih dulu pakan yang kita suka, yaitu di sini cere. Tuh kan ngasih makan cere ya. Ini dia suka banget sih kalau cere tuh. Semuanya suka. Piyok Bas tuh dia galak banget kan. Galak banget. Kan, gila kan. Itu Piyok Bas itu yang rusuh tuh kan. Piyok Bas yang gede tuh, Piyok Bas mono. Nah, kayak gitu. Itu pakan yang dia suka. Nah, kita akan coba kasih makan pakai ulat tongkong. Nah, ulat tongkong ini kebetulan Piyok Bas ini nggak suka ya. Tapi gue nggak tahu ya, emang bukan makanannya kali kalau ulat tongkong ya untuk Piyok Bas. Tapi kalau yang lain tuh suka. Kayak apa tuh, gue tuh punya Oscar, terus di sana tuh punya Colombian catfish atau dry food catfish. Suka banget ya tuh kalau serangga-serangga. Kayaknya bukan omnivora sih kalau apa namanya, kalau Piyok Bas tuh dia tetap predator sih kayak gitu. Coba ya kita kasih ya. Dia tuh pasti ngelahap juga, pasti ikut ngelahap si apa namanya, si Piyok Basnya. Tapi nggak tahu sih dia ngelahap gak mau ngelahap atau enggak, atau dia udah biasa gitu kan. Coba kan kita kasih ya. Biarkan dia tuh kan pada ngikutin kan. Tuh. Karena udah tahu mungkin ya bukan makanan, kayak ngasih roti, ngasih apa tuh pada ngeliatin dulu ke atas kan. Nah karena dia udah tahu sebenarnya sebelumnya karena bukan makanan dia kali ya, kalau apa namanya itu si ulat tongkongnya harusnya tuh nyampe si ikan itu ngerasain dulu rasanya itu kayak gimana sih, kayak gitu. Intinya gitu sih, biarin apa namanya, dilepehin ya, dimuntahin juga ya gitu tuh, biarin, yang penting dia ngerasain dulu gitu. Nah baru abis itu kalau udah, nah kan ceritanya nanti dimakan gitu ya, biar dia ngerasain terus aja kayak gitu, diulang-ulangi. Jadi langkah 1, 2, 3 ini coba kalian ulangi terus gitu, dipuasain, terus ngasih makan di tempat yang sama, kemudian ngasih makan di tempat yang dia mau guys, kayak gitu. Ngasih makan di tempat yang sama, lalu ngasih makan yang pakan yang dia mau guys. Misalkan tadi gue ngasih cere, kemudian gue kasih udang misalkan, biar dia ngerasain dulu kayak gitu. Habis itu ya udah kalian langkah 1, 2, 3 ini diulang-ulang terus aja gitu sampai si ikannya mau makan kayak gitu, mau makan makanan beku gitu kan, kayak gitu. Dan for your information juga, FYI, jadi ikan ini mereka tuh bakal ngikutin makan ketika apa ya namanya, ketika teman-teman itu mau makan gitu. Di sini tuh ikan yang paling rakus sebenarnya Oscar, ikan gua tuh yang putih itu, dia rakus banget kalau makan, apapun dia makan dan nggak kenyang-kenyang. Jadi kalau menurut gua si Piyok Bas ini dia ngikutin dari apa namanya, si Oscar ini, karena si Oscarnya makan udang kayak gitu. Coba ya kita kasih makan udang. Nih ya, kita coba kasih. Kok susah, bentar. Dimakan kan ya sama Piyok Bas, sama Oscar gua. Tuh kan dimakan sama Mono. Kayak gitu. Banyak juga kemarin tuh yang nanya di kolom komentar kalau itu pasti dimakan sama lele ya. Apa namanya, di kolom komentar tuh banyak juga yang nanya tuh kan dimakan sama leopard catfish. Di kolom komentar tuh banyak yang nanya kalau bagaimana sih bang itu biar ngasih makan si ikannya biar mau makan
udang beku, mau makan pakan beku gitu kan. Nah gitulah cara yang gue praktekin dan gue dapat dari channel Om Giovanni Suendi. Kalian bisa berkunjung ke sana, bisa subscribe dan ya apapun itulah kayak gitu. Dan ya udah gitu aja paling. Kalau untuk tips dari gue bagaimana cara bagaimana cara ngasih makan udang, ikan-ikan predator kita, udang beku ya. Kalau udang hidup kayaknya mereka suka juga sih. Jadi gue bahas bentar ya. Jadi mereka semua suka banget sih. Semua udah suka udang beku di Tenggo ini. Jadi yang tadi gua recap lagi ya. Jadi langkah yang pertama, kalian harus puasain dulu. Itu dipuasakan sesuai dengan apa ya? Ya seikan kalian lah. Kayak gitu. Dipuasakan sesuai seikan kalian ya, bisa 3 hari, 4 hari, 5 hari, bahkan seminggu, bahkan bisa sebulan gitu. Tapi jangan sebulan deh. Biasanya kalau pemula kayak gue tuh melihara ikan yang nggak terlalu big size gitu kan. Jadi ya kalau sebulan tuh belum bisa sih, belum bisa puasa sih. Ya seminggu lah maksimal. Pasti kalau gue udah mau makan sih. Terus langkah kedua, kalian coba ngasih makan di tempat yang sama. Nah ketika dia tahu bakal dikasih pakan di tempat yang sama, kalian coba kasih pakan yang dia mau dulu. Abis itu pakan yang kita akan kasih ke dia gitu guys. Contoh di sini itu adalah udang beku. Biar dia coba ngerasain dulu gitu bagaimana rasanya pakan beku ini guys, kayak gitu. Jadi 3 langkah itu mungkin tadi yang bisa gue jelasin. Kayaknya satu lagi sih tapi gue lupa. Intinya gitu sih. Kalian ya nggak boleh nyerah sih buat bikin si ikannya mau makan pakan beku. Itu lebih praktis sih kalau menurut gue. Dan kita nggak usah nyediain tempat wadah buat kalau pakan hidup gitu kan. Kita tinggal nyaro ke kulkas. Jadi gue cuma naruh segini doang nih ke freezer kulkas gue. Nah ntar ya gitu gue kasih ke mereka. Dan juga gue ngasih makan ini sebenarnya 2 hari sekali sih. Jadi gue gak kasih makan tiap hari ya, karena udah kelamaan juga ya. Ya udah paling gitu aja. Dan ya thanks parah bagi yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di video ini. Dan ya stay kepo di channel Kepoin Hewan. Kepoin aja. Bye bye. Coba kita kasih banyak ya. Aduh, ya. Tapi sebenarnya kelemahannya dia bakal jadi lebih keruh sih kalau udang beku kayak gini. Tapi kalau udah mateng filtrasinya aman sih. Gua ntar ya nggak lama, sejam kemudian dia bening lagi kayak gitu. Ya udah. Ayo guys.